Halo para bosku, saya Yedija Agung Caksana. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Itel A70, HP yang ramai diperbincangkan karena desainnya meniru iPhone 15 Pro Max dan memiliki spesifikasi yang mengejutkan, yang sekarang harga bekasnya di 1 juta saja untuk varian RAM 4GB dengan internal 256GB. Apakah Itel A70 worth it untuk dibeli di tahun 2024? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Itel A70 memiliki berat sebesar 187 gram dan Itel A70 masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik dengan finishing matte yang disertai tekstur seperti sandpaper sehingga tidak rentan dengan noda sidik jari. Menurut saya desain bodi Itel A70 ini eye catching ya bosku, dan untuk warna brilliant gold seperti yang saya bawa ini tergolong cantik dan berasa mahal. Balik lagi ke selera ya bosku, dan memiliki feel genggaman yang nyaman dan tidak terlalu licin. Pindah di layarnya, Itel A70 masih menggunakan desain water drop notch. Balik lagi ingat harga ya bosku, dan masih menggunakan IPS LCD dengan ukuran layar 6,6 inch dengan resolusi XD+, serta memiliki rasio layar 20:9 dan memiliki kecalan maksimal mencapai 500 nit. Menurut saya layar Itel A70 sudah cukup oke sih di kelas harganya dan sudah cukup terang meskipun pengaturan brightness-nya masih manual karena belum ada lag sensor. Lagi ingat harga ya bosku. Itel A70 yang saya bawa ini berjalan di Android 13 dengan user interface Itel OS versi 13. Menurut saya user interface-nya cukup simpel dan easy to use meskipun banyak iklannya. Harap maklum ya bosku. Dan Itel A70 dibekali dengan chipset UniSoC Tiger 603 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8322. Dan apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok, serta pemakaian ringan lainnya, lancar saya bosku. Dan untuk pemakaian game seperti Mobile Legends, bisa disettingan maksimal frame rate tinggi dengan grafik ultra, sehingga dengan settingan tersebut masih tergolong cukup lancar ya bosku. Dan untuk game PUBG Mobile, bisa disettingan maksimal grafik balance dengan frame rate medium, sehingga dengan settingan tersebut sering mengalami frame drop. Dan saya sarankan mending disetting di grafik smooth dengan frame rate medium saja ya bosku, biar lebih playable. Balik lagi, HP ini bukan untuk gaming ya bosku. Itel A70 yang saya bawa ini merupakan varian RAM 4GB dengan internal 256GB. Menurut saya varian yang cocok untuk dipakai jangka panjang ya bosku, karena internalnya yang besar, dan bosku juga bisa menambah virtual RAM mencapai 8GB yang diambil dari penyimpanan internal yang berguna meningkatkan performa yang lebih baik. Mantap Itel. Dan apabila bosku membutuhkan ruang penyimpanan tambahan, maka bosku bisa menambahkan micro SD tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Itel A70 sudah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera belakang Itel A70 memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dengan bukaan 1,8 dan dibekali dengan flash kamera serta lensa tambahan sebagai pemanis saja. Dan Itel A70 memiliki fitur cahaya rendah yang menurut saya sangat tidak berguna ya bosku. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Itel A70 bisa merekam video di resolusi Full HD 30 fps. Pindah di kamera depan Itel A70 memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan bukaan 2,0 dan dibekali dengan flash kamera. Dan Itel A70 memiliki fitur selfie lebar yang fungsinya seperti mode panorama di kamera belakang. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Itel A70 bisa merekam video di resolusi Full HD 30 fps. Merekam video menggunakan Itel A70 Pak di resolusi Full HD 30 fps.
Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri kualitas videonya seperti apa, dan bisa dengarkan sendiri suara mic-nya. Kita coba autofokusnya ya. Sangat lambat banget. Oke. Pindah di kamera depan menggunakan ITEL A70 di resolusi Full HD 13 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri kualitas videonya bagaimana. Pindah di speakernya, ITEL A70 masih menggunakan mono speaker dan masih ada headphone jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya cukup bagus sih di kelas harganya. Kenceng, bass cukup keluar, dan cukup clarity. Bosku bisa dengarkan sendiri dengan earphone dan nilai sendiri kualitas suaranya. ITEL A70 memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint yang letaknya menyatu dengan tombol power yang penempatannya pas di jari saya. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri cepat dan akurat. Dan ITEL A70 juga memiliki pengamanan kunci berupa face unlock yang kecepatan bacanya cepat dan responsif. Dan ITEL A70 memiliki fitur dynamic bar yang terinspirasi dari dynamic island-nya milik iPhone yang berfungsi untuk menampilkan notifikasi ala-ala iPhone dengan desain poni kamera depan yang melebar. Pindah di baterainya, ITEL A70 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan dibekali dengan charger bawaan 10 watt saja. Lumayanlah dapat charger dan sudah menggunakan USB Type-C. Mantap. Dan untuk pengecasan dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Sabar ya bosku. Dan untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, serta pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian. Dan apabila dipakai untuk pemakaian game, maka bisa bertahan kurang lebih 7 jam. Jadi kesimpulannya, apakah ITEL A70 layak dibeli di tahun 2024? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari layar yang lega dan terang, meskipun masih menggunakan water drop notch, desain, tema, serta notifikasi ala-ala iPhone, memori internal yang besar, dan memiliki virtual RAM yang besar juga, kualitas kamera yang cukup oke di kelas harganya, adanya flash kamera depan, kualitas speaker yang cukup bagus di kelas harganya, meskipun masih mono speaker, sudah USB Type-C, dan dapat charger bawaan, meskipun masih 10 watt saja, dan hanya dipakai untuk pemakaian biasa serta game tipis-tipis, serta hanya memiliki budget 1 juta saja, maka ITEL A70 layak dibeli. Mengingat harga bekasnya yang sudah turun di 1 juta saja, sudah dapat memori internal 256 GB. Tapi apabila bosku mencari desain layar punch hole, lag sensor untuk mengatur brightness secara otomatis, refresh rate 90Hz, user interface yang ringan, dan chipset yang kenceng untuk pemakaian berat seperti gaming, maka ITEL A70 tidak layak dibeli. Dan bosku bisa mencari opsi yang lain sesuai dengan kebutuhan dan tentunya menyesuaikan budget ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bosku bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya bosku. Terima kasih.